Wah, tekan gendeng meneng kok. Yang pertama ya sinyal dari kunci kontak itu kunci kontak di on kan yang masuk sini ya 12 volt diterima transistor 1 dia sebagai sinyal BD sinyal kunci kontak. Tindakan ECU setelah dia menerima sinyal dari kunci kontak akan mengonkan transistor 2 dan mengonkan transistor 3. Transistor 3 di on kan dia tujuannya untuk engine check lamp mil itu ya. Terus yang transistor 2 mengonkan relay 1 sehingga yang tekanan dari baterai masuk ke ECU sebagai power source. Nah, ini ECU sudah aktif. Nah, untuk engine check lamp karakternya beda-beda. Generasi pertama, kedua, ketiga itu beda-beda ya. Kalau punya Mitsubishi yang lama, modelnya yang lama, contohnya SS itu, Lancer dan yang lain-lain. Begitu kunci kontak on, selama mobil itu normal, kunci kontak on nyala, setelah 7 detik dia akan mati. Kalau normal, kalau nyala terus dia sebagai mengindikasikan ada trouble. Tapi kalau model yang sekarang, begitu dikunci kontak on, engine check lamp-nya langsung nyala, berarti sistemnya normal. Kemudian di starter mati, itu normal mesinnya. Tapi kalau dikunci kontak on, mati dulu terus baru nyala, itu menandakan engine ECU-nya nggak aktif. Nah, besok kita coba di eksperimen. Jadi untuk engine check lamp sekarang tidak ikut langsung ke engine ECU, tetapi ikutnya speedometer. Ya, jadi speedometer mobil sekarang itu sudah menggunakan ECU. Tidak seperti dulu. Dulu kan hanya wadah puklan kalau jarum speedometer. Sekarang untuk menghidupkan RPM dia harus komunikasi dengan engine, menyalakan engine check lamp komunikasi dengan engine, bahkan menyalakan gambar aki Pak. Kalau dulu kan dari kunci kontak, gambar aki speedo terus alternator terminal M. Sekarang enggak, terminal L ikutnya engine ECU. Menyalakannya. Oke, itu saat kunci kontak on. Kemudian saat starter. Ya, saat di starter dari ignition switch ST masuk. Ya, ini ada tulisan new type sama old type ya. Nanti kita bahas satu-satu. Kalau yang old type, ya, dia sifatnya relay-nya 2 lilitan. Memang benar-benar disiapkan untuk yang starter. Jadi begitu di starter ini langsung dapat plus, ini ground, otomatis fuel pump-nya akan on. Ya, tapi kalau yang new, dia hanya menginformasikan ke ECU, diterima di TR5. TR5 ini diterima, ECU akan mengonkan transistor 4. Transistor 4 on, berarti relay fuel pump akan on. Nah, itu saat starter. Kemudian mesin hidup, ketika mesin hidup, apa yang terus di starter terus? Ketika mesin itu sudah hidup, yang menggantikan sinyal starter itu dari sinyal CKP atau crank-angle sensor atau CAS. Makanya di Mitsubishi, ya semua kendaraannya sinyal crank-angle sensor atau CKP itu sangat vital. Ya di kendaraan bensin, sinyal itu nggak ada, mesinnya yakin mati. Itu yakin. Oke, ada pertanyaan? Ya, di situ keterangannya sudah ada semua, Pak. Nah, ini. Kalau sudah mesin hidup itu yang fuel pump itu biar berputar dari crank engine. Tenang aja, Pak, itu nggak keluar di tes. Terus kalau jenengan pernah belajar troubleshooting di mesin Avatnya kan sama, MV relay nggak ada, nggak bisa itu. Terus IG1, fuse IG1 itu yang dari kunci kontak dicabut juga nggak itu. IG1, AM ya. Oke, berikutnya untuk fuel injector ya. Fuel injector kode-kodenya kurang lebihnya seperti ini. Setiap injektor biasanya ada kodenya.
tinggal pabrikannya. Kalau yang sekarang punya expander nggak dituliskan keterangannya berapa cc-nya per ada tulisannya di KMN 230 kurang lebihnya 230 cc per menit. Nah, yang di situ contohnya DDH 210 itu dari developernya, dari pembikinnya Denso. Dia lagi dual spray, artinya lubangnya tidak hanya satu. Terus berikutnya H ionic atau ohm 13 sampai 16 ohm. Kalau yang L standar 2 sampai 3 ohm itu kendaraan di bawah tahun 2000 dari Haven, Eternal, Tracer itu sekitar 2 sampai 3 ohm. Terus 210 injection quantity cc per menit. Jadi artinya 210 cc per menit. Bukan 1 menit dengan manasi mobil setiap injektor 210, bukan ya. 210 cc per menit itu cc ketika injektor itu diaktifkan selama 1 menit. Ya, kita besok pakai yang ini 240. Kalau kita aktifkan selama 1 menit apa benar? Kalau dengan kita menggunakan 1 menit, contohnya standarnya 240 atau 210. Oh, yang didapat hanya 210, berarti kemampuan injektor ini sudah mulai melemah. Atau terlalu lebih, harusnya 210 malah kuliah 300 cc. Berarti wis ngowos. Cara Pak Jati ini wis ngowos. Ngowos mana gue? Mati urip Pak. Bayang lagi istirahat kayak iya. Itu. Besok kita cek juga nggak masalah di apa bayai Kepresiden maksudnya gini, kondisi stasioner terus putaran sedang, putaran tinggi, yang membedakan injektornya itu dia nyemprotnya lebih banyak apa lebih cepat? Oh, jadi secara kalau kita bicara tekanan itu dalam kondisi apapun sama. Yang membedakan volumenya akeh karo sithik di urip ini suwe karo berapa? Bukake digawe suwe karo bukake berarti waktu. Makanya di data stream pun adanya waktu. Injektor kan ada di situ satuannya 2,3 contohnya 2,3 milisecond. Ya. Artinya setiap injektor itu diaktifkan 2,3 milisecond satunya. Bukake mau cerit yang menjadi apa yang tadi itu volume itu berdasarkan waktu pembukaan. Waktu pembukaan, bukan berdasarkan dari tekanan yang diberikan. Kalau di common rail berdasarkan tekanan, ya berdasarkan waktu. Kalau di common rail, kalau di MPI lamanya waktu membuka. Itu mempengaruhi volume atau quantity. Oke, berikutnya untuk di Mitsubishi jenis-jenis injeksi ada 3, ada sequential, simultan, sama grup. Ya semua 3 ini dipakai semua sebenarnya Pak. Tapi yang paling umum dan paling sering dan masih digunakan sampai sekarang itu sequential sama simultan saja. Sequential itu berdasarkan pairing order itu sequential. Kalau simultan keempat injektor nyemprot bareng jadi siji. Contohnya pada saat starter. Nah, kalau di sistem karburator mungkin jenengan garapnya starter biasanya kapan apa? Kocok. Tujuannya dikocok Memperbanyak. Ya memperbanyak bahan bakar yang dimasukkan. Ya kalau injektor di sini pun sama dia melakukan simultan. Simultan 4 injektor itu nyemprot bareng. Tujuannya apa? Kalau jenengan starter berarti kepengennya cepat urip. Awal start kan kita nggak tahu, si Ece nggak tahu ini yang top terdekatnya sih mana. Ya, oh ngawur gue shopping gue, yuk, apa? Tapi ya jangan ngawur juga ya. Sesekapet dah. Ini bang bingung. Tujuannya kalau kita beratnya kan sama. Dia lagi gugup. Oh jadi gugup ya besok melebu-melebu nih pak. Ya kon mau PR malah kelibat kemarin. Dinas Pengayunan. Air apa ya? Air
Saya kopi mas. Juli. Ya, terus untuk yang sekuensial itu sesuai firing order berdasarkan sinyal cas 75 derajat. Nah, jadi untuk pengaruh di fuel injection ini yang paling berpengaruh itu si crank angle ya, crank angle dan airflow. Kalau pakai sensor airflow, kalau nggak pakai airflow pakainya map. Ya, dua sensor itu yang mempengaruhi basic injection. Kemarin sama Pak Diki pas di fundamental kan dibahas basic injection. Yang basic injection di mesin bensin kalau di Mitsubishi yaitu berdasarkan sinyal crank angle sensor dan airflow. Ya, atau kalau yang tidak pakai airflow pakai map. Kapan dilakukan? Setelah engine start, ketika engine idling, ketika percepatan engine stasioner, Terus yang simultan saat start, terus saat akselerasi. Ya, saat akselerasi, kalau di sistem karburator ada namanya apa? Sehingga pilih pompa akselerasi pump atau pompa akselerasi. Tujuannya apa? Untuk memperkaya campuran bakar. Nah, ini juga sama. Ketika digas supaya lebih akeh bahan bakarnya itu ditambah dengan cara sembilan. Kalau untuk yang group injection ini dipakai hanya di gallon PR. Bentuknya gallon lelek tapi pas liter 1000 cc, mesinnya 463. Ya SOHC. Ya, bedanya group injection dengan pengapian ya. Kalau pengapian kan mungkin dengan kenalnya kalau yang satu koil 2 busi biasanya nomor berapa sama berapa Pak? 1 4 1 4 ya.